disadari, dia juga tidak ingin orang lain berhasil. Jadi dia akan memberikan discouragement pada kita, menawarkan hati kita. Orang-orang yang hidupnya tidak berhasil, kalau melihat atau dekat dengan orang-orang yang hidupnya berhasil, dia akan merasa terintimidasi. Dia akan merasa tidak nyaman. Heran itu, tapi itulah kenyataan yang ada. Waktu saya ke Indonesia 2 bulan yang lalu, sudah 20 tahun lebih tidak ketemu dengan satu teman. Saya menunggu satu teman saya sendiri di Starbucks dekat situ. Dia lewat, saya tidak kenali dia. Dia lihat saya, datang melihat saya. Jadi seperti lihat pameran atau begitu, lihat sungguh-sungguh gitu. Pak dia, iya. Lalu dia sebut namanya. Baru saya ingat, ini teman saya, sahabat lama 20 tahun yang lalu. Kami ini bulan Juli akan ada reuni orang-orang yang pernah mengalami kegerakan rohani tahun 79. Termasuk pendeta Sony Mandagi, Bambang Budianto dari Pesat, Pak Jimmy Untoro dari Gisi, ya, orang-orang itu secara langsung tidak langsung pernah mengalami dampak kebangunan rohani tahun 79. Dan termasuk teman saya ini. Cuma ketika saya tanya, kamu datang kan nanti reuni? Enggak, aku enggak mau datang, malu aku. Semua orang sudah jadi, aku belum jadi apa-apa, dia bilang gitu. Jadi ada itu perasaan terintimidasi dengan orang-orang yang hidupnya berhasil. Jadi yang kedua, saya sekalian, kenapa orang itu tidak bisa maju? Karena dia ini oleh lingkungannya ditarik sebenarnya. Ya, hati-hati terhadap lingkungan dan teman-teman. Oleh karena itu, saya anjurkan saudara sekalian, kalau ingin maju, cari inspirasi kepada yang maju. Ya, saya senang dengan pendeta Loki, ya toh, dia dengan senyum-senyum berkata pada saya, orang lain, gereja-gereja lain pada menjauhi gereja Betani, saya mendekati aja, gitu. Ya, jadi dia bikin gedung gerejanya di Surabaya itu dekat, tidak terlalu jauh dengan gereja besar Betani itu. Sebab dengan itu dia memupuk akan rasa diri, kekuatan Tuhan yang sama juga, Tuhan yang sangat memberkati hidupku. Sebab yang kedua ini berkata teman-teman biasa, kata kuncinya. Belajar hati-hati dengan teman-teman yang biasa. Belajar juga bergaul dengan teman-teman yang luar biasa, supaya kita bisa lebih maju di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara sekalian, kenapa orang tidak maju? Sebabnya adalah kecewa. Pak, saya sudah coba, Pak. Pak, saya sudah coba 2 kali, Pak, 3 kali, tapi hasilnya tidak seperti yang saya harapkan. Jadi kecewa. Tanpa disadari, rasa kecewa ini lalu mengganggu, menghambat hidup kita. George Maxwell mengatakan ini bagus sekali. Belajar tahu, saudara sekalian, bahwa dalam hidup ini selalu antara cita-cita dan penggenapan, di tengah-tengahnya ada kecewa. Kalau Anda kecewa dan berhenti, Anda mati di dalam kekecewaan. Tapi kalau Anda kecewa, dikecewakan oleh kanan kiri kita dan terus jalan, Anda akan mengalami penggenapan daripada cita-cita. Bahwa ada kecewa sana sini, itu adalah hal yang biasa yang harus dihadapi di dalam hidup yang ada ini. Biji jagung tidak akan menjadi tumbuhan jagung, pohon jagung yang berbuah lebat, kecuali dia masuk ke tanah seperti mati, bahkan dia akan pecah, lembaganya keluar, dan nanti kemudian pelan-pelan dia akan tumbuh, dan itu pun harus tetap dijaga sampai nanti mengeluarkan buah. Kupu-kupu dari ulat sana sini, makan enak sana sini, lalu menjadi kepompong. Dia harus jadi kepompong sampai batas waktu tertentu, baru kemudian dia bisa keluar dan jadi kupu-kupu. Gedung-gedung pencakar langit
bisa langsung bangun gedung tinggi, nggak ada. Langkah pertama mesti dipancangkan tiang ke dalam, ke dalam, ke dalam. Kalau ingin lebih tinggi, dalamnya harus lebih dalam lagi. Baru kemudian nggak kelihatan itu, berbulan-bulan itu, hanya tidak kelihatan apa-apa itu, hanya tiang-tiang aja di dalam lagi, nggak kelihatan. Tapi itu fondasi. Kita kadang-kadang hanya lihatnya, wah luar biasa gedung itu, tingkat 7, tingkat 17, tingkat 70. Kita lupa bertahun-tahun fondasi dipasang. Hidup, dalam hidup juga sama. Wah dia maju sekali, dagangnya maju, sekarang dia punya gas station 3. Kita masih sewa apartemen terus, masih jaga gas station. Dia sudah punya gas station 3. Jangan lupa bahwa dia tahun-tahun pertama berjuang keras. Kita tahunya hanya luarnya, tidak tahu akan persiapannya. Saudara sekalian, kata yang ketiga ini, kata kuncinya adalah kecewa. Siap menghadapi kekecewaan demi kekecewaan di dalam hidup ini, supaya saudara dan saya bisa maju. Yang keempat, saudara sekalian, kata kuncinya adalah karena tidak maju-maju, terbiasa dengan yang biasa. Itu bahaya sekali. Kalau orang sudah merasa biasa dengan yang biasa, dia tidak ada kerinduan untuk maju. Ini sudah cukup, ini tidak mati, ini juga lumayan, habis dia tidak akan maju. Semua orang yang maju mesti harus diapakan? Di stretch, mesti harus ditarik, dan ditarik itu tidak enak. Gitu. Tapi kalau dia berkata, ototku segini sudah cukup, aku tidak mati, dia tidak pernah menjadi juara. Untuk menjadi juara mesti latihan, mesti ini otot ini dikuatkan, ditambah, kan begitu. Jadi saudara sekalian, yang keempat ini, hati-hati jangan terbiasa dengan yang biasa. Pak Kris malam juga pernah khotbah dan berkata gini, kodok itu aneh. Kalau kodok kita kata itu kita cemplungkan ke air yang panas, langsung dia lompat. Jangan. Kalau ingin membunuh kodok, itu sebenarnya gampang. Masukkan aja ke air yang tenang, yang dingin biasa, pelan-pelan dipanaskan. Nanti sampai mati dia di sini. Itu kodok. Dan herannya banyak manusia itu seperti kodok. Itu dininabubukan sama setan, lalu biasa terus hidupnya biasa sampai mati dia biasa, tidak pernah mendapat kemajuan. Saya percaya berdasar firman Tuhan, semua kita harus ada kemajuan. Ada negeri Kanaan, negeri perjanjian yang Tuhan peruntukkan untuk masing-masing kita. Memang betul beda-beda, tapi semua kita tidak pernah diciptakan, dilahirkan oleh kehendak Tuhan hanya istilahnya bahasa Jawanya ombyoan. Hanya supaya dunia tambah satu gitu, tidak pernah. Masing-masing kita didesain oleh Tuhan dengan satu tujuan, dengan visi masing-masing. Anda tidak kebetulan dilahirkan, Anda diizinkan lahir oleh Tuhan karena Tuhan punya tujuan, punya berkat tertentu dalam hidup masing-masing. Kalau tidak, kita tidak akan diajari doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu berkata, Bapa di surga, muliakan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu seperti di surga, demikian juga di sini. Jadi saudara dan saya boleh mencicipi surga di sini, sesuai